Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Asidiki, NIM 19201036, kelas D3TT07A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat simulasi rangkaian palang kereta api otomatis menggunakan microcontroller Arduino. Sebelum saya membuat simulasi rangkaiannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa saja bahan dan alat yang akan kita gunakan dalam membuat palang kereta api otomatis. Di sini pada tugas besar kali ini saya membuat simulasi rangkaian dengan judul palang kereta api otomatis berbasis Arduino Uno. Untuk yang pertama ada latar belakang. Kecelakaan lalu lintas terjadi karena kepadatan pengendara mobil dan motor yang sangat banyak di Indonesia, serta banyaknya pengendara yang ingin cepat-cepat sampai tujuan. Salah satunya yaitu pengendara yang melewati rel kereta api dan tidak mengetahui bahwa ada kereta api yang sedang melaju, serta banyak palang kereta api yang tidak ada penjaganya. Maka dari itu, untuk mengurangi hal yang tidak diinginkan, perlu diadakan palang kereta api secara otomatis, yaitu menggunakan sensor. Saat kereta api mendekati palang, maka secara otomatis palangnya akan menutup, seperti itu. Kemudian ini ada flowchart. Yang pertama ada mulai, terus ke inisialisasi pin. Nah, di sini terus ke proses pembacaan sensor. Setelah itu ke mengambil keputusan ya, dengan parameter jarak kurang dari 50. Kalau iya memenuhi, itu palang tertutup dan buzzer on. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi atau di atas 50, itu palang terbuka dan buzzer off, seperti itu. Lanjut ke alat dan bahan. Di sini ada 6 ya. Yang pertama ada 1 unit Arduino Uno R3. Yang kedua 1 buah modul ultrasonic transceiver HC-SR04. Yang ketiga 1 unit motor servo. Yang keempat 2 buah LED dengan warna merah dan hijau. Yang kelima 2 buah resistor dengan nilai 220 ohm. Yang keenam 1 buah breadboard. Nah, ini alat dan bahan yang akan kita gunakan. Sebelumnya kita harus mengetahui dasar teori dari komponen Arduino R3 ini. Board microcontroller berbasis Atmega 328 memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, IGSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung microcontroller agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino ke komputer menggunakan kabel USB. Nah, seperti itu. Untuk menjalankan Arduino ini, terlebih dahulu harus mencolokkan kabel USB ke komputer agar bisa hidup. Seperti itu. Terus yang kedua ada sensor ultrasonik HC-SR04. Sensor jenis ini adalah modul elektronik yang mendeteksi sebuah objek menggunakan suara. Sensor ultrasonik terdiri dari sebuah transmitter pemancar dan sebuah receiver penerima. Transmitter berfungsi untuk memancarkan sebuah gelombang suara ke arah depan. Jika ada sebuah objek di depan transmitter, maka sinyal tersebut akan memantul kembali ke receiver. Nah, jadi ini komponen sensor ultrasonik HC-SR04, di mana memiliki 4 pin ya. Yang pertama ada VCC, terus trigger, echo, sama ground. Di mana pin untuk trigger ini fungsinya sebagai pemancar, ya, sedangkan echo ini sebagai penerima. Nah, cara kerja dari sensor ultrasonik ini yaitu mendeteksi benda atau objek di hadapan sensor. Nah,
pin dari trigger ini memancarkan gelombang ya. Terus kalau misalkan ada objek yang dikenai itu akan memantul kembali ke echo, akan diterima di echo seperti itu. Terus buzzer ini kurang lebih fungsinya yaitu sebagai suara. Lanjut saja kita ke servo motor. Nah, ini motor servo fungsinya untuk mengontrol ya, atau istilahnya mengendalikan. Nah, ini kan ada perputaran ini. Itu fungsinya untuk istilahnya mengendalikan atau menggerakkan sebuah komponen lah. Nah, untuk motor servo merupakan motor listrik dengan menggunakan sistem closed loop. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan pada sebuah motor listrik dan keakuratan yang tinggi. Nah, ini untuk komponen servo motor. Komponen utama servo motor yang pertama ada motor, sistem kontrol, dan potensiometer. Motor berfungsi sebagai penggerak roda, gigi yang dapat memutar potensiometer dan poros outputnya secara bersamaan. Pada dasarnya, motor servo dapat berfungsi berdasarkan lebar sinyal modulasi PWM yang menggunakan sistem kontrol. Lebar sinyal yang diberikan ini akan menentukan posisi sudut putaran pada poros motor servo. Ini ada resistor ya. Resistor ini fungsinya itu sebagai hambatan agar arusnya bisa dikontrol atau bisa dikendalikan. Seperti itu. Terus selanjutnya LED. Pada simulasi kali ini saya menggunakan LED dengan warna merah dan hijau ya, untuk lampunya di palang merah nanti. LED ini atau disingkat dengan atau kepanjangannya dari lag emitting diode merupakan komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberi tegangan maju. Nah, seperti ini. Tegangan maju LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. Seperti itu. Nah, adapun untuk contoh LED ini yang biasa digunakan yaitu pada remote control TV ataupun remote control perangkat elektronika lainnya. Nah, ini untuk cara kerjanya nanti. Langsung saja ya kita membuat rangkaiannya. Kita menggunakan web pendukung Tinkercad. Ada dua pilihan ya. Yang pertama bisa menggunakan web ya di internet yaitu Tinkercad ataupun menggunakan aplikasi Proteus. Di sini saya akan menggunakan web Tinkercad. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, langsung saja kita klik circuit, terus klik new circuit. Jadi untuk membuka halaman baru. Bentar, karena loadingnya jadi agak sedikit lama. Langsung saja ya. Nah, untuk mencari komponen kita klik panah ini. Nah, terus
yang sesuai dengan alat dan bahan yang kita inginkan, yaitu ada 6 ya, ada 6 buah, ada 6. Yang pertama itu ada kita membutuhkan Arduino Uno R3. Nah, kita klik, habis itu kita taruh sini. Setelah itu ini breadboard smell. Setelah itu kita sensor ultrasonic. Nah, ini HCSR04. Setelah itu ada buzzer, terus servo. Nah, ini servo motor. Oh ya, karena untuk melewati rel kereta api ini kan membutuhkan 2 palang ya. Dari sisi dari arah sana ke atas, terus arah ke bawahnya, arah bolak-balik. Jadi ada 2 palang. Setelah itu resistor, 2 buah resistor ya. Setelah itu LED ini. Nah, kalau semua komponen sudah terpenuhi, langkah selanjutnya yaitu kita susun. Yang pertama, resistor kita rotasikan dulu dengan cara klik resistornya, terus kita tekan tombol R. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Kita drag. Nah, seperti ini. Terus ini kita ubah ke hijau dulu. Terus ini. Ini kita putar juga ke seperti ini. Setelah itu kita susun saja. Kita menggunakan tegangan 5 volt. Kita hubungkan di positif, ground ke negatif. Kita rapikan. Setelah itu untuk ini ya, katode LED kita ke negatif, sedangkan anode pada LED kita hubungkan ke positif. Nah, positif ini nanti ke resistor, terus ke ini digital, pin ke digital. Ini juga sama, kita hubungkan ke kutub negatif. Terus ini ya, tadi HCSR04 kan ada 4 pin ya. Kita hubungkan saja ground ke negatif, terus FCC ke positif. Nah, ini echo kita hubungkan ke pin 13, FCC kita hubungkan ke 12. Jadi tidak harus berpatokan seperti ini ya, bebas mau pin yang mana saja, asalkan harus sesuai dengan codingannya, harus sama. Kalau ini 12 berarti untuk codingannya pinnya harus sesuai 12. Ini nanti yang kodenya nanti kita susun dulu. Terus ini 2 pin ya, untuk buzzer negatif kita hubungkan ke negatif, positif ke pin
8. Nah, ini untuk servo motor ada 3 pin ya. Sama saja, ground ke negatif, power ke positif. Ini untuk signal kita hubungkan ke pin 9. Nah, seperti ini. Terus ini kita hubungkan ke pin 10. Sedangkan ini kita hubungkan ke pin 11. Nah, biar apa ini kabel jumpernya ya. Ini diibaratkan kabel jumper, kita biar beda, kita kasih warna beda juga. Ini merah saja, ini hitam, ini ground hitam, FCC merah, ini ground hitam, ini hitam juga, sini merah, ini juga hitam, ini juga hitam. Terus ini kita bisa bebas ya. Ini bisa hijau ya, tadi sudah. Ini misalkan kita ganti warna orange juga bisa. Terus ini kita ganti warna yellow bisa. Ini kita ganti, ini juga bisa. Ini kita ganti ungu bisa. Ini kita ganti coklat saja. Nah, situ kita rapikan saja ya. Oh ya, ini kita belum disambungkan. Ini untuk ini kita hubungkan ke pin 5. Sini saja. Ini power berarti ke positif. Ini terus merah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita rapikan saja. Nah, seperti ini juga nggak apa-apa. Ini kita rapikan. S. Ini. Ini kita tinggikan saja. Biar rapi ya. Nah, seperti ini aja nggak apa-apa. Oh, ini sama ya, berarti ini kita ganti blue. Ini geser. Nah, kalau sudah seperti ini, kita screenshot dulu ya. Screenshot. Kita taruh ke tugas lembar ya, lembar kerja. Kita copy, kita taruh di sini. Nah, setelah membuat rangkaian, langkah selanjutnya itu membuat kodenya, kode program biar bisa dijalankan.
karena kita menggunakan sensor ya, bukan servo motor, maka kita harus menggunakan library servo.h ya. Berarti kita tuliskan saja include servo.h. Ini untuk library-nya ya, library karena kita menggunakan servo motor. Selanjutnya yaitu define max distance 500. Kenapa di sini define max distance 500? Karena di komponen sensor ultrasonic SR-HC04 ini kita setting itu bukan setting apa istilahnya, kerja dari komponen sensor ultrasonic HCR ini maksimal bisa mengukur atau mendeteksi benda objek itu maksimal dengan mempunyai jarak 500 cm atau 5 meter. Nah, itu untuk maksimal cara kerja dari sensor ultrasonic HC SR04. Nah, seperti itu. Kalau minimalnya itu berapa sentimeter lah. Intinya maksimal bisa mengukur ini komponennya itu maksimalnya 500 cm. Setelah itu kita servo servo 1 ini. Setelah kita integer pin trigger pada 12, integer pin echo dengan 13, integer harus sesuai ya untuk pinnya yang sudah kita hubungkan tadi. Pin hijau 10, integer pin merah dengan 11 tadi ya, integer pin buzzer ya, itu sama dengan 9. Terus ada float untuk durasi, terus jarak. Nah, kenapa setelah memberikan ini istilahnya ini untuk pemberian apa ya, awalannya untuk library-nya, karena kita menggunakan dua komponen servo, maka saya tulis servo dan servo 1 untuk membedakan. Terus habis itu inisialisasi pin ya, untuk integer pin trigger itu pakai pin berapa, terus LED hijau itu pin berapa, ya, sesuai yang kita susun tadi. Contohnya pin trigger itu, pin trigger kan ini ya, pin trigger ini berarti kita hubungkan ke pin 12, itu disesuaikan saja. Nah, terus di sini ada float durasi jarak. Nah, kenapa kita kasih ini? Karena cara kerja dari sensor ultrasonic HC SR04 ini punyai rumus ya, agar bisa mendeteksi objek. Itu rumus durasi dan jarak. Karena mempunyai pin trigger dan echo, maka untuk menghitung durasi dan jarak agar bisa mendeteksi objek. Seperti itu. Terus hanya void ya, void setup. Pin mode.
pin trigger itu kita setting by output, pin mode, pin hijau sebagai input, pin mode, pin merah, pin hijau sebagai output, pin mode, pin merah sebagai output juga, terus pin mode buzzer ya, pin sebagai output, setelah itu kita ke serial begin. Kita kecepatannya 1600 saja. Situ servo attach. Kita pin di servo itu kita setting di 9 plus 9 saja. Servo 1 kita tadi di pin 5 ya, 5. Terus void loop kita sekarang digital white, pin trigger kita low, digital white, pin hijau sebagai hack, digital white, pin maaf, ini pin trigger low. Nah, untuk ini kita kasih delay ya, delay microsecond, kita kasih 2 saja. Nah, setelah itu kita rumus durasi pulse in, pin hijau high, terus ini rumus jarak jadi sama dengan durasi dikali 0,034 Q2 itu serial print sama dengan jarak
serial println centimeter itu if jarak itu kita setting parameternya ya kurang lebih sama dengan 50. Nah, untuk parameter kita bisa bebas ya, untuk bisa 10 20 bebas sesuai keinginan kita, tapi maksimal itu 500 cm dan minimalnya berapa ya, kalau nggak salah itu 2 atau 3 cm. Setelah itu kita digital weight pin hijau itu kita setting low, digital weight pin merah kita setting high, servo 90 derajat ya. Itu ton banjir. sorry 300. Kita copy saja ya. Nah, kita buat variasi beda saja, misalkan 500. Terus di sini juga 500. 500. Nah, seperti ini. Elsa selain kondisi itu digital weight berarti pin merah kita setting low, jangan lupa kasih tanda titik 2 ya biar berjalan. Maaf ini ada titik. Hack nol. Nol juga. Delay. Nah, ini untuk ini, terus ini void loop tadi untuk ini. Kita coba jalankan ya. Klik ini panah saja.
Nah, kalau codingannya berhasil atau berjalan, itu akan muncul seperti ini, hijau, nggak ada masalah, berarti bisa berjalan ya. Misal kita simulasikan saja. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya untuk codingannya. Di sini kita langkah pertama itu memberikan include library untuk servo, itu servo.h. Terus ini inisialisasi pin, kita untuk pin servo kita setting ya untuk integer ini apa ya, bilangan bulat, kita kasih ya sesuai pin ke berapa. Terus integer buzzer juga sama, ini bebas ya mau pin berapa. Float ini apa ya, bilangan pecahan ya untuk durasi jarak ini sudah apa ya, sudah rumus dari sensor ultrasonic HC-SR04 ya untuk mendeteksi objek ya. Karena ada dua pin ya, pin yang bekerja itu dari sensor ultrasonic SR apa HC-SR04 itu ada trigger sama echo. Nah, ini komponen yang utama ya. Trigger itu untuk sebagai transmitter atau pemancar, echo itu sebagai penerima ya, menerima gelombang dari objek yang dipantulkan. Terus void setup untuk menjalankan programnya. Pin mode, pin trigger ini kita setting sebagai output, pin echo sebagai input ya untuk menghitung ya, menghitung jarak yang menghitung jarak objek yang telah terdeteksi gitu. Pin hijau, pin merah kita sebagai output, buzzer sebagai output juga. Serial bikin kita kecepatan 9600 ya, kecepatan umum. Servo attach kita setting ke 9, pin 9, servo 1 ya, bawah itu kita setting ke pin 5. Void loop, nah ini programnya berjalan diulang-ulang. Nah, kalau ini istilahnya instalisasi ya pertama, void setup. Atau void loop ini untuk program yang kita jalankan ya, isinya seperti itu. Istilahnya eksekusi lah. Digital write, print trigger gitu kita allow, print trigger high, print trigger low. Nah ini mungkin kerja untuk menghitung durasi jarak ya. Dengan durasi itu plus pin echo high, jarak durasi dikali 0,034 bagi 2. Kenapa 2? 2 ini karena bolak-balik ya, karena trigger ini memancar terus dipantulkan lagi kembali ke echo. Nah, makanya 2 ini 2 arah atau 2 kali kerja. 0,034 ini S ya, waktu ya, kalau nggak salah. Maaf, bukan durasi, ini waktu dikali 0,034. Ini rumus apa? Oke. Ya, intinya ini rumus untuk sensor ultrasonic untuk menghitung jarak. Print jarak cm. Nah, if ini jarak saya menggunakan parameter 50. Nah, jika jaraknya itu atau objeknya itu mendekati di bawah 50, itu pin hijau low ya, pin merah high. Artinya pin merah hidup, pin hijau mati. Servo juga 90 ini maksudnya derajat ya. Cara kerja servo itu sendiri itu berdasarkan derajat. 90 derajat berarti menutup. Itu terus pin buzzer ini 300 ya, delay 500 delay. Waktunya 300 milisecond, 500 milisecond biar berbeda. Nah, itu terus else. Nah, itu selain kondisi di bawah 50, maksudnya di atas 50, maka pin merah mati, pin hijau hidup. Dengan buzzernya tidak berbunyi. Nah, untuk servo sendiri itu akan membuka lagi ke 0 derajat seperti semula. Kita simulasikan saja dengan klik ini ya. Nah, kita coba. Nah, ini sensornya. Ini ya, di sini 113 cm. Kita tarik ke sini ke bawah. Bentar. Ya, oke, kita lanjutkan. Tadi terjadi kesalahan.
tadi untuk komponen servo ini bisa bergerak, sedangkan ini tidak karena saya lupa untuk kasih powernya ya, karena ini horizontal ya, horizontal ini lupa saya hubungin ke ke ground, terus ini dikasih power, saya belum dikasih power, makanya tidak bisa bergerak. Nah, setelah membuat codingannya seperti ini ya, terus kita klik start. Maka akan berbunyi. Nah, ini ya patokannya, karena kita if ya, jarak patokannya di bawah 50 cm, maka buzzer akan berbunyi. Sekarang 109 cm ya, kita ke bawah 50. Maka secara otomatis servo akan menutup dengan posisi 90 derajat, dan pin merah akan menyala, sedangkan pin hijau mati. Nah, maka motor mobil itu akan berhenti. Itu kalau objeknya kereta mendekati sensor ya, di bawah 50 cm. Misalkan objek menjauh di atas 50 cm. Nah, secara otomatis akan membuka lagi dengan pin hijau menyala dan pin merah mati. Nah, seperti itu. Nah, ini menutup karena di bawah 50 cm. Di sini membuka. Seperti itu. Jadi untuk cara kerjanya ya, ini bentar. Cara kerja saya di sini saja. Prinsip kerja program trigger memancarkan ultrasonik untuk menentukan posisi jarak objek saat melintasi sensor. Objek ini kita ibaratkan kereta ya. Durasi adalah waktu tunggu pin echo menjadi bernilai Hz setelah mendapat pantulan gelombang ultrasonik dari pin trigger. Untuk durasi itu rumusnya pulse in pin echo Hz. Jarak itu rumusnya durasi dikali 0,034 dibagi 2. Konversi nilai durasi ke jarak mencetak jarak pada serial monitor. Serial print yaitu jarak. Untuk serial print LN itu cm. Jarak cm dapat diatur dan disesuaikan. Nah, karena kita patokannya jaraknya di bawah 50 meter. Ini disesuaikan sesuai keinginan kita. Ketika objek mendekati sensor dengan jarak di bawah 50 cm, maka palang pintu akan menutup dengan lampu merah dan buzzer bunyi untuk posisi servo bergeser 90 derajat. Untuk suara buzzer mempunyai nilai delay berbeda agar bunyinya juga berbeda. Untuk selain kondisi nilai di bawah 50 atau jarak di atas 50, maka palang pintu akan terbuka dengan lampu hijau menyala dan buzzer mati. Dengan posisi servo akan bergeser ke posisi semula yaitu 0 derajat. Nah, seperti itu untuk cara kerjanya. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.